Halo teman-teman semua, kita lanjut lagi materinya. Sekarang ke materi pertemuan ke-7, analisis pasar persaingan sempurna. Pertama, konsep economic welfare. Seperti yang sudah kita ketahui, tujuan dari ekonomi itu sendiri untuk meningkatkan kesejahteraan atau well-being atau welfare. Nah, karena dalam ekonomi itu sendiri ada beberapa pihak yang terlibat, yaitu konsumen, produsen, pemerintah. Maka di konsep kesejahteraan ekonomi ini itu mencakup kesejahteraan total dari berbagai pihak. Kalau konsumen, kita mengukur kesejahteraannya itu dari menghitung surplus konsumen. Kalau produsen, dihitung dari surplus produsen. Dan kalau pemerintah itu, kesejahteraannya itu dihitung dari pendapatan atau pajak yang bisa diperoleh dari pemerintah, oleh pemerintah. Soalnya surplus produsen, tapi karena udah dijelasin di video sebelumnya, kita skip. Surplus produsen dan surplus konsumen. Jadi intinya total surplus itu area di antara kurva permintaan dan kurva penawaran dari kuantitas 0 sampai ke equilibrium. Bisa kita lihat di graf di kurva ini itu area warna warna biru dan warna Tosca. Kayak yang udah kita pernah pelajarin, kalau surplus konsumen itu kan area yang di bawah kurva permintaan di atas harga keseimbangan. Ini. Sedangkan kalau surplus produsen itu di atas kurva penawaran dan di bawah harga keseimbangan. Jadi kalau kita menghitung kesejahteraan totalnya itu welfare benefitnya itu kita tinggal jumlahin aja CS tambah PS-nya. Sedangkan nanti ada istilah yang namanya dead value clause. Dead value clause ini sendiri artinya itu ada pengurangan dari kesejahteraan total yang dirasakan karena terjadi suatu misalnya kebijakan pemerintah, misalnya anti price ceiling, price floor dan sebagainya gitu. Oke, selanjutnya evaluasi terhadap keseimbangan pasar persaingan sempurna. Nah, kalau dari gambar kurva ini, ketika kuantitasnya itu lebih kecil dari kuantitas equilibrium ini, misalnya di sini Q1. Nah, di sini saat Q-nya itu 1, nilai yang diberikan pembeli atau istilahnya willingness to pay atau keinginan pembeli untuk membayar itu lebih besar daripada cost perusahaan untuk memproduksi barang itu. Akibatnya, ya supaya kita bisa menaikkan total surplus, kita harus menaikkan kuantitas yang dalam pasar di sini agar bisa mencapai equilibrium quantity. Nah, sedangkan kalau kuantitasnya itu lebih besar daripada kuantitas equilibrium. Nah, kalau di kurva ini Q2, nilai yang diberikan pembeli itu atau tadi WTP tadi itu justru lebih kecil daripada eh, biaya yang dikeluarkan oleh perusahaan atau kos perusahaan. Nah, di sini gimana cara kita untuk menaikkan total surplus supaya tidak ada total surplus yang terhilang? Caranya adalah menurunkan kuantitasnya. Kita turunkan kuantitasnya dari G2 ke equilibrium quantity. Oke, selanjutnya deadweight clause. Nah, deadweight clause ini itu adalah istilah yang mengartikan kesempatan yang hilang atau total kerugian dari penurunan total surplus akibat eh, bisa karena production ataupun overproduction. Nah, jadi si dead vehicles ini merupakan pengurangan total surplus dari nilai maksimalnya. Nah, di sini bisa kita lihat contohnya karena underproduction seharusnya untuk mencapai titik keseimbangan dibutuhkan kuantitas produk itu 7, tapi di sini bisa diproduksi itu hanya 4, akibatnya ada eh, kesejahteraan yang hilang atau surplus yang hilang. Itu sebesar apa? Sebesar dari segitiga ABC ini. Sama halnya ketika terjadi overproduction, terjadi kelebihan kuantitas barang yang diperjualbelikan dalam pasar, terjadi juga yang namanya dead weight loss.
atau kesejahteraan yang hilang sebesar segitiga ABC ini. Oke, selanjutnya efisiensi dari pasar persaingan sempurna itu sendiri gimana? Intinya, pasar persaingan sempurna itu mencapai tingkat economic efisiensi itu saat pasar itu berhasil memaksimisasikan keseluruhan dari surplus konsumen dan surplus produsennya. Sedangkan ada istilah yang namanya market failure atau kegagalan pasar. Kegagalan pasar ini kenapa bisa terjadi? Nah, sebelumnya kan udah kita bahas kalau pasar itu bisa mengalokasikan sumber daya dengan efisien sehingga terciptalah economic efisiensi yang tadi. Nah, tapi ini kan karena diasumsikan pada pertama, pasar itu pasar persaingan sempurna, yang kedua, asumsinya itu outcome pasar itu hanya berpengaruh ke penjual dan pembeli yang terlibat di dalam pasar. Hanya untuk yang terlibat dalam pasar aja. Tapi kenyataannya, yang pertama, bisa aja terjadi market power oleh seseorang ataupun sekelompok kecil orang yang bisa memengaruhi harga di dalam pasar, yang bisa mengakibatkan kegagalan pasar pada akhirnya atau market failure. Yang kedua, orang lain di luar pembeli dan penjual yang terlibat itu kadang juga terkena dari dampaknya atau ini yang dinamakan dengan eksternalitas. Akibatnya hal ini yang menyebabkan terjadinya kegagalan pasar atau market failure. Jadi bisa disimpulkan kalau market failure ini itu pasar yang sebenarnya nggak diatur, yang gagal mengalokasikan sumber dayanya itu secara efisien. Di pasar persaingan sempurna, pemerintah bisa melakukan intervensi dengan cara menerapkan beberapa kebijakan yang pada intinya bisa mengatur harga dan kuantitas yang ada dalam pasar. Bisa bisa dengan price ceiling, ataupun price floor. Nah, sebelum kita bahas intervensi pemerintah, kita ingat-ingat lagi ciri-ciri pasar persaingan sempurna. Itu yang banyak pembeli dan penjual, barangnya homogen, informasi pasar yang sempurna, dan seterusnya. Nah, pasar dengan kondisi ini bisa menghasilkan harga keseimbangan yang optimal bagi konsumen dan produsen. Tapi ada kalanya terjadi kondisi yang menyebabkan terjadinya inefisiensi pasar. Ini contohnya saat terjadi paceklik atau gagal panen, akibatnya apa? Akibatnya harga pun menjadi mahal karena misalnya komoditas pangan yang ditawarkan yang disuplai ke pasar itu berkurang. Nah, harga mahal ini kan pasti merugikan konsumen. Nah, untuk melindungi konsumen, di sini pemerintah melakukan intervensi dengan cara menerapkan kebijakan harga tertinggi atau yang disebut dengan kebijakan price ceiling. Bisa lihat eh, keseimbangan pasar sebelum terjadi intervensi pemerintah itu ada di sini. Nah, di equilibrium ini, di equilibrium Pestar K-star ini, konsumen itu dirugikan karena harganya terlalu tinggi, sehingga pemerintah menurunkan harganya dan menerapkan kebijakan harga tertinggi itu di sini. Sedangkan sebaliknya untuk kebijakan price floor ini sendiri bisa kita bayangkan saat terjadi panen. Nah, saat itu terjadi produksi itu meningkat, nah harganya jatuh murah. Nah, di sini kan akibatnya merugikan produsen. Nah, untuk itu pemerintah melakukan intervensi dengan cara menerapkan kebijakan harga terendah atau floor price atau price floor. Harga sebelum intervensi pemerintah itu di sini dan tingkat harga ini itu produsen dirugikan karena dia terlalu murah, terlalu rendah, sehingga pemerintah menerapkan harga terendah dijual di pasaran itu sekitaran sini. Oke, kita lanjut ke kaitan antara kebijakan price floor dengan terjadinya deadweight loss. Kayak yang udah dijelaskan di slide sebelumnya, price floor itu intinya pemerintah menetapkan kebijakan harga minimum itu lebih tinggi daripada harga pasarannya. Untuk apa? Untuk melindungi produsen. Meskipun tujuannya baik untuk melindungi produsen, dampaknya itu yang pasti pertama meningkatkan harga, akibatnya konsumen harus bayar lebih mahal lagi. Yang kedua, mengakibatkan terjadinya kelebihan penawaran.
Yang ketiga, mengakibatkan terjadinya Dethway Loss tadi atau DWL. Kita melihat kurva ini, kenaikan harga dari PE ke P1 atau berupa kebijakan price floor itu sendiri mengakibatkan terjadinya kondisi pasar yang tampak nggak seimbang. Nah, di sini saat harga itu naik dari PE ke P1, kuantitas yang diminta oleh konsumen itu sebesar Q1. Sementara kuantitas yang ditawarkan oleh produsen itu meningkat ke Q2. Itu sesuai dengan hukum penawaran. Nah, akibatnya akan terjadi selisih. Ada selisih sebesar antara Q1 dan Q2. Nah, selisih ini supaya pasar kembali ke dalam kondisi yang seimbang, selisih kuantitas barang ini akan dibeli oleh pemerintah. Kenapa? Karena pemerintah yang membuat kebijakan, kebijakan price floor, pemerintah juga yang akan bertanggung jawab untuk menjaga keseimbangan pasar. Oke, selanjutnya, supaya kita tahu area mana sih yang menjadi deadweight loss dalam pasar ketika terjadi kebijakan price floor ini, yang pasti kita harus tahu dulu kalau surplus konsumen itu kayak yang udah jelaskan di slide sebelumnya itu bahwa SK itu kan area di bawah D di atas harga keseimbangan dan SP di atas S di atas kurva supply di bawah harga keseimbangan. Ini menjadi dasar kita untuk menganalisis kurva ini. Untuk itu bisa kita lihat surplus produk konsumennya itu mengalami perubahan. Sebelumnya surplus konsumen itu kan area PE, C, D. Nah, setelah terjadinya kebijakan price floor, surplus konsumennya itu berubah menjadi area PE, AD. Karena harga area di bawah kurva permintaan, tapi di atas harga keseimbangan itu setelah berubah menjadi area ini. Nah, sama halnya dengan surplus produsen. Surplus produsen dalam kondisi ini juga mengalami perubahan. Sebelumnya, surplus produsen itu adalah area OCPE. OCPE. Namun, karena adanya kebijakan price floor ini, akibatnya terjadilah perubahan surplus produsen. Surplus produsen kan area di atas kurva supply yang di bawah harga keseimbangan. Harga keseimbangannya naik di sini, tapi kuantitasnya kan di sini. Akibatnya, surplus produsennya itu ada yang hilang sebesar segitiga ini. Karena apa? Karena terjadinya kelebihan penawaran. Next, kita bahas kuota dan tarif impor. Intinya, kuota impor itu jumlah barang maksimal yang boleh diimpor. Artinya, barang yang masuk ke dalam suatu negara itu dibatasi atau ada kuotanya. Nah, kalau kita lihat gambar ini, gambar di samping, harga internasional itu lebih rendah daripada harga domestiknya. Nah, semisalnya nggak ada pembatasan impor, nggak ada kuota impor, seharusnya harga domestik itu sama dengan ini. Di tingkat ini ya juga harga domestiknya. Yang mana QS, kuantitas sebesar QS, atau mulai dari sini, itu dipenuhi dari perusahaan domestik, dan QD kurang QS itu dari impor. Dan inilah dari impor. Nah, karena ada kuota impor, perekonomian kan menjadi tertutup, sehingga terjadilah deadweight loss-nya itu sebesar ini area B dan C. Sedangkan tarif impor itu sendiri adalah biaya masuk yang dikenakan pada barang impor. Nah, dengan adanya tarif impor, harga barang internasional kan pastinya akan jadi naik. Kalau pemerintah itu mengenakan tarif sebesar selisih antara harga internasional dengan harga domestiknya, harga barang impor itu pasti sama dengan harga barang domestik. Sehingga ya, dampaknya sama aja kayak dampak di kuota impor, kayak yang udah kita bahas di slide sebelumnya. Nah, di dalam contoh ini, saat kita menganalisis tarif impor yang dimaksud, tetap ada barang impor yang masuk meskipun dikenakan tarif. Nah, dengan adanya tarif sebesar T, ini
harga di pasar domestik itu naik menjadi sebesar P star. Dan barang yang masuk itu sebesar Q aksen D dikurangi Q aksen S. Artinya sebesar ini yang masuk. Nah, dibanding dengan kebijakan tanpa tarif menyebabkan terjadinya dead weight loss itu sebesar area ini. Misalnya B, B. Oke, kita lanjut ke materi pajak dan subsidi dan kaitannya dengan dead weight loss. Nantinya akan kita bahas. Dimulai dari pajak dulu. Sebelumnya kita perlu tahu kalau konsep pajak yang dilakukan di sini itu specific tax, yaitu pajak per unit barang. Nah, ketika pemerintah mengenakan pajak, akibatnya apa? Harga yang dibayar pembeli bersama dengan harga atau uang yang diterima penjual itu jadi nggak sama. Jadi ada selisih sebesar pajak yang dikenakan. Selisih antara pajak yang dibayarkan pembeli dengan yang diterima penjual PD kurang PS itu sama, itulah teks yang diterima oleh pemerintah. Makanya bisa dirumuskan di sini PD itu sama dengan PS tambah teks. Dan selanjutnya beban pajak ini dibagi antara penjual dan pembeli, dan mekanisme pembagian beban pajak ini adalah disebut dengan tax incidence. Setelah adanya pajak, kuantiti yang diperdagangkan bisa kita lihat itu menurun dari Q0 ke QT. Di sini ada terjadi penurunan. Dan pembeli membayar harga yang lebih besar dari sebelumnya. Pastinya pembeli membayar harga lebih besar dari sebelumnya, naik dari P0 ke PD. Dan penjual menerima harga yang lebih rendah dari sebelumnya, dari P0 ke PS. Dan pemerintah di sini memperoleh pendapatan berupa apa? Berupa pendapatan pajak atau tax revenue sebesar apa? Sebesar tax ini dikalikan dengan tax ini dikalikan dengan IT. Itulah pajak yang diterima oleh pemerintah. Selanjutnya kita bahas tax incidence yang udah disinggung sedikit tadi, yaitu gimana sih pembagian beban pajak antara penjual dan pembeli. Nah, ini pembagiannya itu tergantung pada nilai elastisitas. Kalau elastisitas permintaannya itu inelastis, sedangkan penawarannya elastis, pembeli itu akan menanggung beban pajak lebih besar. Kalau penawarannya inelastis, sedangkan permintaannya elastis, penjual itu menanggung beban pajak lebih besar. Kalau sama ya, porsinya itu sama-sama antara penjual dan pembeli. Nah, di sini bisa kita lihat ada surplus total yang hilang. Nah, kalau sebelum pajak, surplus konsumen kan di bawah demand di atas harga keseimbangan atau area ini. Kalau surplus produsen di atas supply di bawah surplus konsumen itu di bawah demand di atas harga keseimbangan daerah yang merah. Dan sedangkan kalau surplus konsumen itu surplus produsen itu di atas supply di bawah harga keseimbangan. Oh, yang ini. Tapi setelah adanya pajak, jadi perubahan surplus, di mana surplus surplus konsumennya itu menjadi hanya daerah ini karena di bawah, karena hanya inilah area di bawah kurva demand dan di atas harga harga keseimbangan bagi konsumen. Sedangkan bagi produsen itu sendiri juga mengalami perubahan surplus. Surplusnya itu cuma daerah ini karena apa? Karena hanya inilah area yang di atas kurva supply di bawah harga yang diterima oleh si produsen. Dan di sini terjadi dead weight loss sebesar apa? Sebesar ini. Dead weight loss yang terjadi di pasar karena adanya distorsi pasar karena kebijakan pajak. Karena subsidi ini mirip sama analisis pajak, jadi kita anggap subsidi ini kebalikannya atau negatif tax. Jadi konsekuensinya subsidi itu ketika ada kebijakan subsidi, price yang dibayarkan oleh konsumen itu bisa dirumuskan sebagai PS kurang S. Price yang diterima oleh produsen dikurangi dengan subsidinya. Akibatnya apa? Karena ada subsidi, pertama, barang yang diperjualbelikan itu jadi lebih banyak. Karena ada subsidi, produsen makin gencar untuk melakukan produksi dan harga yang dibayar oleh pembeli itu makin murah. Ia turun. Dan harga yang diterima penjual itu makin tinggi. Kebalikan sama yang tadi, pajak. Dan pemerintah mengeluarkan sejumlah uang tertentu untuk subsidi. Di sini besar yang dikeluarkan oleh pemerintah. Nah, sama seperti pajak, manfaat subsidi juga akan dinikmati oleh penjual pembeli. Nah, kalau elastisitas
Jadi per ES-nya itu nilai kecil, subsidi itu dinikmati lebih oleh pembeli, dan begitu juga dengan sebaliknya. Dengan welfare atau kesejahteraan ekonomi, sama dengan pajak itu ada surplus yang hilang. Nah, sebelum subsidi, harga dan kuantitas keseimbangan itu masing-masing di sini kan, di P0 dan P0, atau di sini. Tapi setelah ada subsidi sebesar S, pembeli itu bayar lebih murah di PB. Dan penjual menerima lebih tinggi di P atau di PS ini. Nah, analisis welfare-nya itu kita bisa lihat di sini terjadi that-way clause. Itu sebesar apa? Sebesar segitiga yang ini. Oke, sekian materi yang bisa aku sampaikan. Semoga bermanfaat untuk teman-teman semua. Terima kasih.